Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang sudahlah, udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan, yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang. Ya, ngerjain ulama. Apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah. Temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih. Katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia. Mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu, dia sampaikan, ya Syekh, coba katanya ini ada yang meninggal. Bisa nggak saya sholatin, ya kan? Mereka udah nahan tawa-tawa. Tapi ini ustadzan aja nih ulamanya, alimnya ustadzan. Dia katakan, benar ini meninggal. Ya. Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh. Yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin, yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Dia orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi sayanya. Ini orangnya baik apa enggak? Ini baik. Orangnya bagus, baik. Ya, kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya. Ya, itu sunnah Nabi juga. Maka doakan, kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan husnul khotimah. Disolatkan. Sholat benar-benar, sholat. Begitu selesai langsung pergi. Langsung pergi, begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kita tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua. Begitu ketawa dia panggil yang di keranda. Hei bangun, bangun. Kita udah menang katanya. Bangun, bangun. Gak ada jawaban. Bangun, gak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku. Selesai. Wafat dia. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Ibu tahu ciri perempuan solihah di Quran? Cuman 2 ternyata. Pokoknya. Quran surah keempat ayat 34. Ada kaitan dengan sholat. Apa cirinya? 1. Fassalihatu, istri yang solihah itu qanitatun, taat pada suami ya. Ya, sepanjang ia menyampaikan yang baik-baik menurut Allah. Taat kepada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik. Misal, kalau kata suami begini, "Mah, ngaji ya?" Siapa ya? "Mah, berjilbab ya?" "Baik insyaallah." "Baca Quran yuk?" "Baik insyaallah." Itu qanitat namanya. Perempuan semacam ini, kalau benar dia taat dengan baik, diikuti dengan baik, mampu dia untuk berusaha baik, maka ada spesial disampaikan di hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi, dia akan punya apresiasi spesial di sisi Allah di hari kiamat. Idza shallatil mar'atu sholataha, kalau seorang perempuan itu cukup sholat fardu saja dalam hidupnya, kemudian wasomat somah, dia puasa fardu saja Ramadan tanpa puasa sunnah, wahafidhat farjaha, dan menjaga dirinya tidak selingkuh, tidak berbuat yang buruk. Yang menarik, wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya sepanjang suami meminta pada yang baik. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan pada perempuan semacam ini di hari kiamat, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung masuk surga aja dari pintu manapun yang kau kehendaki. Ibu. Oke, kalau suami minta pada yang baik-baik, kerjakan. Dan biasanya istri senang, Pak, walaupun kadang-kadang ada diskusi. "Mah, pengajian yuk." "Siapa?" Tiba-tiba ke kamar bawa baju kan. "Apa yang biru atau yang hijau nih pakai mama?" "Oh, kayaknya biru bagus deh." "Ah, kayaknya hijau deh." Ya, katanya nanya tapi udah punya jawaban kan. Bagus, masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Ya, oke lah. Gak apa-apa, ikut rame. Nah, yang kedua ini yang sering gagal. Ya, maaf, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah, perempuan salihah itu dia akan menjaga kehormatan keluarganya, terutama suaminya, terlebih ketika tidak sedang bersamanya. Kenapa kemudian kalimat ini muncul, dilekatkan pada perempuan? Bahkan suratnya surat An-Nisa. Ibu tahu An-Nisa artinya? Bukan perempuan. Bukan wanita, bukan. An-Nisa itu bukan perempuan, An-Nisa bukan wanita, An-Nisa itu perempuan. Oh. Oke. Enggak, ini penting saya sampaikan. Kalau perempuan, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki nama tunggal singular, dengan jamaknya plural, itu sama mirip. Singular rajul, kemudian jamaknya rijal. Nggak ada terjadi perubahan banyak. Tapi kalau perempuan beda. Kalau sendirian, dia mar'ah. Mar'atun. Pernah dengar? Tapi kalau banyakan disebut nisa. Fokus ya. Mar'ah, itu seakar dari kata muru'ah. Yang punya 3 arti. Bahkan sering sekali orang Arab punya perumpamaan dengan mir'ah. Ya, kalimatnya sama, cuma cara bacanya beda. Al-mar'atu kal-mir. Malaikat sifatnya sempurna, tak pernah bisa bermaksiat. Karena diciptakan dengan sifat kesempurnaan berbuat baik. Lawannya, setan. Karena itu setan dengan malaikat disebutkan sama di dalam Al-Quran. Setan 88 kali, malaikat 88 kali. Setan tidak kenal benar. Dia selalu salah.
Setan tuh profesional dalam berbuat kesalahan. Jadi saya sarankan, jangan bersaing dengan setan, gak akan menang. Dan jangan pernah mengharapkan kesempurnaan dalam hidup, karena kita bukan malaikat. Jadi kalau suami sadar istrinya manusia, tidak akan pernah digali kesalahannya. Kalau istri sadar suami bukan malaikat, tidak akan pernah dieksplorasi kekurangannya. Papa kenapa sih pak? Yang gini aja gak bisa, yang lain bisa. Mama, papa bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Ya kita manusia. Dan ternyata fisika itu banyak yang bersinggungan dengan nilai-nilai keislaman. Ya, di bab gaya aja, gaya gerak sama dengan gaya dorong, F1 sama dengan F2. Ya, apa yang masuk itu yang keluar. Gayanya tinggi, pukulan kencang. Rendah, sedikit. Sama, iman sedikit, yang keluar pun ibadahnya sedikit. Imannya kuat, dicas kuat, yang keluar ibadahnya kuat. Hukum tekanannya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, pressure. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang banyak gaya, banyak tertekan. Siapa di antara kita yang ketika sholat memohon kepada Allah solusi? Jangan-jangan selama ini sholat itu hanya menjadi formalitas saja. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Padahal Allah sudah menunggu hambaku, kamu tuh punya masalah apa? Makanya setiap waktu dibagi 5 supaya hidup kita ringan. Subuh ke zuhur punya masalah, zuhur sholat. Begitu kita mohon, tuntas masalah itu. Zuhur ke asar punya persoalan, asar sholat. Dijawab oleh Allah, tuntas persoalan itu. Assalamualaikum. Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, titik. Izin bertanya Ustaz. Baik. Lebih baik mana sholat di masjid yang jauh dengan banyak jamaah dibanding masjid yang dekat tidak ada jamaah? Masjid gak ada jamaah ya. Di sisi lain ada keinginan untuk memakmurkan masjid yang dekat. Jazakallah khair Ustaz. Anda terjebak di antara dua cinta. Sebetulnya bertanya dan sudah dijawab. Tapi harus saya detilkan secara fikih. Disebut jamaah, batas minimalnya 2 orang. Ingat itu ya. Jadi kalau tidak ada jamaah, saya agak curiga di masjid itu. Berarti dari yang buka pintu, nyalain lampu, adzan, qomat, Anda sendiri. Kan? Jadi disebut jamaah itu Anda jangan melihat berapa jumlah safnya. Disebut jamaah itu ketika jumlah minimal berapa? 2 orang. Kalau sudah ada jumlah 2 orang itu jamaah. Nah sekarang Ustadz gimana? Di sana 200 orang, di sini 2 orang, saya dengan makmum. Mana yang diutamakan? Nah, maka ditimbang di sini namanya fikih aulawiyah. Mana yang paling banyak maslahat? Mana yang paling banyak fadilah? Maslahat itu kebaikannya, fadilah itu keutamaannya. Digabungkan jadi satu. Kalau maslahat bertemu dengan fadilah, maka itu yang diutamakan. Dalam konteks ini, memakmurkan, menjadikan masjid itu berfungsi sesuai dengan fungsinya untuk digunakan fungsi utama yang pertama sebagai tempat sholat dan dimakmurkan, itu lebih utama. Pernah dengar pernyataan ini? Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab dapat pahala sekian, 2 hari sekian, 7 hari dibukakan 7 pintu surga, 8 hari dibebaskan dari 8 pintu neraka. Pernah dengar? Itu hadis nomor 3, maudhu', palsu ya. Saking palsunya di kitab hadis palsu aja nggak ada. Itu hadis palsu itu, palsu ya. Segi kepalsuannya bukan hanya bertentangan dengan dalil, dengan akal sehat aja nggak masuk ya. Nggak masuk itu. Coba maaf ya, kalau Anda sudah tahu 7 hari puasa saja di bulan Rajab bisa dibukakan 7 pintu surga, untuk apa puasa Ramadan? Ya. Dan 8 hari dibebaskan dari 8 pintu neraka. Orang ini hebat sekali, tahu dia surga punya 7 pintu, 8 punya 8 pintu, neraka punya 8 pintu. Ya. Nabi aja tidak pernah memberikan keterangan itu. Ya, ada sesuatu yang salah di sini, ada sesuatu yang keliru. Baik. Anjuran puasa di bulan-bulan Al-Haram itu ada. Kata Nabi, puasa yang paling dicintai oleh Allah setelah puasa Ramadan itu, selain puasa Daud, itu puasa di bulan-bulan Al-Haram. Dan hampir seluruh ulama memberikan fatwa demikian. Ya.
Nah, bulan-bulan Al-Haram itu ada 4 tadi, Bu, di awal bahasan kita. Ya. Jadi kalau ibu ingin puasa, misalnya tingkatkan puasa di bulan-bulan ini, boleh. Ya. Tapi yang tidak disukai ulama atau bahkan tidak diperkenankan, mengkhususkan di bulan tertentu, menolak yang lainnya. Jadi kalau ingin puasa di bulan-bulan itu boleh. Ya. Rajab ibu puasa, silahkan. Ya. Kemudian Dzulqa'dah puasa boleh, Dzulhijjah puasa boleh, bahkan 10 pertamanya besar pahalanya. Ya. Kemudian Al-Muharram puasa boleh. Nah, rumusnya kalau bisa, khusus di bulan Rajab, ibu tingkatkan puasa, khususnya yang sunnah-sunnah itu, yang Senin, Kamis, ya. Dia belum puasa Senin, ya. Sudah puasa Senin, tambah Kamis. Senin, Kamis, tambah Ayyamul Bid, ya. Kalau ingin tingkatkan lagi, boleh puasa Daud, boleh, ya. Hari ini Senin puasa, Selasa besok tidak, ya. Rabu puasa, Kamis tidak. Puasa apa namanya? Daud, ya. Awas, hati-hati, ada orang punya penyakit mata, bukan mata fisiknya. Mata fisik mungkin kelihatan, ini handphone, ini macam-macam, ini yang lainnya. Tapi mata-mata ini tidak bisa melihat nilai-nilai kebaikan, karena sering melihat yang jelek. Awas ya, ada 2 pasangan yang tidak mungkin bersatu ini. Baik dengan buruk. Kalau Anda terbiasa melihat yang baik-baik, maka melihat yang buruk Anda tidak akan peka. Anda lihat yang baik-baik, lihat mushaf, lihat masjid, lihat orang-orang saleh. Begitu melihat keburukan, Anda akan langsung palingkan seketika itu. Tapi kalau Anda terbiasa melihat yang jelek-jelek, maka melihat kebaikan Anda tidak akan peka lagi. Lihat aurat terbuka, lihat maksiat, lihat macam-macam. Nanti begitu melihat kebaikan, itu tidak ada sentuhan lagi dalam jiwa, karena terbiasa melihat itu. Ketika seseorang merasa akan penurunan dalam ibadah, seakan imannya sedang menurun, maka problem pertama mesti dia tanyakan pada dirinya, perbuatan maksiat apa yang pernah dikerjakan oleh bagian tubuhnya. Kalau mata tak sanggup melihat kebaikan, berarti mata ini pernah melihat yang salah. Kalau telinga tak cepat mendengar respon kebaikan, adzan, tausiah, panggilan kemuliaan, berarti telinga ini sering mendengar sesuatu yang tidak bagus. Ya, kalau lisan sering berkata yang tidak baik, berarti pulsa kebaikannya berkurang di lisan. Maka cari lawannya. Mulai biasakan melihat yang baik, mulai mendengar yang saleh, mulai bertutur yang mulia. Maka ini akan mengembalikan kembali hal-hal yang ingin kita tingkatkan dari nilai keimanan itu. Boleh jadi kadang-kadang bentuknya bukan maksiat, ya, bentuknya terlalu fokus pada urusan dunia, terlalu mengejar materi sehingga lupa dengan akhirat. Kan pasangan akhirat itu dunia, ya kan? Ini ula pertama, akhirat nanti yang kita raih. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kalau terlalu fokus pada dunianya, maka secara bersamaan, ya persamaan terbaliknya, bahkan ya akhiratnya pasti menurun. Jadi kalau kanannya itu kita naik, akhiratnya, dunia pasti porsinya akan mengecil, ya. Karena porsi mengecil itu maksudnya dunia dikerjakan tapi tetap terbawa ke akhirat. Tapi kalau dunianya yang dikejar, maka ini pasti menurun dan gak akan ikut ke dunia, karena skemanya berbeda. Seperti bayangan, ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, seperti bayangan. Di bayangan itu kalau dikejar selalu nggak akan pernah didapati, ditangkap nggak akan dapat, ya, itulah dunia. Jadi selalu nggak akan puas, kejar lagi, walaupun harta sudah banyak, pengen kejar lagi. Terkadang godaannya menempuh dengan cara yang salah, maka caranya berbalik, kejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Baca ini khususnya di hari Jumat. Hari apa? Khususnya di hari Jumat. Anda boleh catat, atau Anda boleh rekam, atau Anda boleh lihat kembali rekamannya nanti setelah tuntas kajian. Allahumma kfina. Boleh diikuti. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Cukup pendek tapi padat. Dalam sekali itu. Usahakan dibaca tiap Jumat sebelum selesai meninggalkan Jumatan untuk yang ikhwan laki-laki. Yang ibu baca ba'da asar, Bu, menjelang maghrib.